Hai domo konnichiwa minasan, RDW desu, dan kita kembali lagi di materi SSW Kaigo Bahasa Jepang di Wehom Gakuen. Dan sekarang kita berada di episode 2 yang bakalan ngebahas di bab 3 sama bab 4-nya modul Kaigo, yaitu tentang Shokuji no Kaigo dan Haisetsu no Kaigo ya. Jadi kita langsung masuk aja ke materinya ya, ke slideshow-nya tanpa banyak basa-basi. Sassato hajimemashou. Oke ya, jadi apa sih Shokuji no Kaigo itu? Dan kenapa penting banget buat dipelajarin atau dihafalin kotobanya gitu ya. Jadi secara harfiah Shokuji no Kaigo ini bisa kita artikan sebagai perawatan makan ya, perawatan makan. Nah, jadi bab ini tuh salah satu bab yang paling penting buat kalian yang mau kerja ke Jepang ya, terutama di perawatan lansia. Kenapa? Karena coba bayangin gini, makan itu kan kebutuhan dasar manusia ya. Nah, sementara buat lansia makan itu bukan cuma soal kenyang aja, tapi juga soal kesehatan. Ya, banyak dari mereka yang punya kondisi khusus kayak kesulitan menelan atau engge gitu, alergi, atau diet khusus gitu. Nah, kita tuh harus ngerti cara yang benar buat bantu mereka makan dengan aman dan nyaman. Karena kalau salah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin tersedak atau gangguan lainnya terkait makanan gitu ya. Makanya, buat bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti biasa kita harus ngehafal dulu beberapa kosakata yang berhubungan sama Shokuji itu sendiri. Ya, pertama, oke kita lihat slideshow berikutnya. Pertama itu ada Shokudo Shokuji ni kanke suru kotoba ya, Shokudo Shokuji ni kanke suru kotoba. Atau kosakata yang ada hubungannya sama makanan atau peralatan dapur dan kantin gitu ya. Dan lagi-lagi aku ingetin nih, jangan diartikan ya. Cukup dilihat aja gambarnya dan ingat namanya dalam bahasa Jepang secara langsung. Ya, misalnya ini ada teburu, ada isu, cawan, suinomi, dan sebagainya ya. Nah, coba misalkan perhatikan nomor 5, 6, 7, dan 8 ini ya. Misalnya ya, kalau misalnya teman-teman masih ngeyel buat mengartikan kata-kata ini ke dalam bahasa Indonesia, pasti bakalan kebingungan ya membedakan benda-benda ini ya. Secara gitu, keempat benda ini tuh berbentuk seperti gelas atau cangkir gitu. Padahal, menurut orang Jepang sendiri ya, oan, kapu, kopu, dan yunomi ini terbuat dari bahan yang berbeda serta punya fungsi yang berbeda pula. Oke, mungkin kita agak sedikit bahas di sini ya, lebih dalam ya tentang keempat cangkir ini ya. Misalnya, pertama itu ada oan ya. Ini sebenarnya bukan gelas buat minum ya, tapi buat sup. Kayak tempat miso atau chazuke gitu ya. Sering juga dipakai buat nasi gitu yang dicampur sama kuah gitu. Ya, pokoknya hal-hal yang berhubungan sama makanan atau sup gitu ya. Nah, terus ada kapu. Ini istilah umum untuk cup ya, atau cangkir berpegangan atau ada handle atau ada telinganya gitu. Nah, biasanya ini untuk minuman panas seperti kopi, teh ala barat, atau coklat panas gitu. Nah, kapu ini berasal dari bahasa Inggris juga ya, makanya tulisannya pakai katakana. Nah, terus kemudian ada kopu. Ya, ini digunain buat minuman dingin ya, kayak es teh gitu. Es teh biasa ya, kayak jus, terus air putih juga, gitu, soda dan sebagainya gitu. Makanya nggak ada telinganya gitu kan, soalnya kan lebih gampang dibawa gitu, lebih gampang dipegang gitu. Nah, terakhir ada yunomi. Ini tuh khusus untuk menyajikan teh Jepang ya, nihoncha, yang dinikmati sehari-hari gitu, tapi digunain dalam suasana santai dan bukan upacara minum teh gitu, bukan ya. Karena kalau yang resmi itu beda lagi bentuk gelasnya gitu. Nah, kalau untuk sara, hashi, sukun, sama foku ini udah tau lah ya fungsinya buat apa ya. Oke, next. Nah, kemudian ini ada pula beberapa peralatan yang ada di dapur kayak memasak gitu ya. Ada suihanki buat menanak nasi, shamoji buat mengambil nasinya, ada yakan buat memasak air dan sebagainya gitu ya. Pasti udah tahu lah ya fungsi-fungsi dari peralatan ini ya, sama kayak di Indonesia gitu. Oke, next selanjutnya ada peralatan untuk penyajian makan. Nah, ini nih ya yang agak sedikit mungkin terlihat istimewa banget gitu ya sama orang Indonesia ya. Karena di Jepang itu meskipun makan bareng keluarga nih, tapi mereka itu seringkali disajikan dengan sangat rapih ya, yang seperti gambar di gambar ini gitu ya. Kalau kita kan mentang-mentang di rumah gitu kan, biasanya dicampur dalam satu piring gitu. Ada nasi, lauk pauk, jengkol, petai, sambal, dan dalam satu piring gitu sekaligus gitu. Tapi kalau di Jepang, itu lauk pauk dan nasinya itu dipisah. Dan masing-masing punya tempatnya tersendiri gitu.
Untuk makan bareng keluarga aja itu table manner-nya biasanya diperhatiin gitu, apalagi untuk konsumen kita yaitu para pasien lansia. Karena mungkin ini agak kurang umum ya, jadi aku coba jelasin sedikit mengenai table manner ini ya. Yang pertama itu ada shokusatsu. Ini tuh kartu kecil yang berisi nama seseorang. Misalnya Yamada sama, RDWI sama, dan sebagainya gitu. Biar apa? Biar gak ketuker pola makannya sama pasien lain. Karena kan pasti masing-masing pasien itu punya kondisi kesehatan yang berbeda, yang nantinya bakalan disesuaikan sama pola makan mereka gitu. Apakah mereka punya alergi tertentu, penyakit tertentu, diet tertentu, dan sebagainya gitu. Makanya kalau misalnya nggak ada namanya, dikhawatirkan bisa tertukar dengan orang lain gitu. Nah, terus ada kudamono. Ini tuh buah-buahan yang biasanya disajikan sebagai makanan penutup. Ya, penyajiannya pun simpel banget, biasanya cuma dipotong rapi aja dan cantik ya, sesuai porsi gitu. Terus ada shushoku. Ini makanan utama dalam menu Jepang. Ya, biasanya berupa nasi putih, mie, atau udon, soba, atau kadang roti gitu. Tapi kan Jepang itu kan emang negara pecinta nasi ya, jadi kebanyakan mungkin isinya nasi gitu ya. Jarang banget ada yang roti. Terus ada shusai. Ini tuh lauk utama yang biasanya berbasis protein, kayak ikan bakar, ayam teriyaki, atau daging sapi gitu. Nah, shusai ini tuh yang biasanya bikin makanan tuh lebih bernyawa gitu. Dalam contoh ini berarti sumber proteinnya adalah ikan gitu. Tapi bisa diganti dengan sumber protein lain ya, sesuai pola makan dari masing-masing pasien itu sendiri. Nah, kemudian ada oshibori tauru ya, handuk kecil basah yang disedain buat bersihin tangan sebelum makan. Nah, biasanya dingin gitu pas musim panas atau hangat pas musim dingin. Ya, jadi nggak pakai tisu toilet ya kayak di restoran kita ya teman-teman ya, enggak ya. Jadi ada oshibori tauru buat cuci tangan gitu. Nah, kemudian ada fukin. Nah, terus ini bedanya apa sama oshibori tauru gitu. Jadi kalau fukin itu serbet atau kain kecil buat ngebersihin meja atau alat makan gitu. Ya, beda sama oshibori ya. Fukin ini buat alat atau meja, sementara oshibori tauru buat tangan gitu ya. Nah, terus ada fukusai. Itu lauk pendamping yang biasanya berupa sayur-sayuran atau makanan kecil. Misalnya kayak salad Jepang, kayak rebusan, atau tsukemono gitu. Tahu kan tsukemono ya? Itu kalau di kita itu kayak acar ya, kurang lebih ya. Nah, terakhir ada shirumono. Sup atau makanan berkuah, biasanya miso sup ya. Dan shirumono ini sering banget disajikan buat melengkapi rasa menu lainnya. Bahkan ada yang bilang katanya kalau orang Jepang itu nggak bisa hidup tanpa miso soup. Layaknya orang Indonesia yang nggak bisa hidup tanpa sambal gitu. Ya, ini ya table manner-nya ya. Dan ini biasanya bakal kita sajikan kepada pasien 3 kali sehari gitu. Oke, next. Nah, kemudian ini di sini ada 2 alat tambahannya, yaitu Haizensha dan Mixa gitu. Ini tuh apa sih sebenarnya senpai gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah atau memang sedang bekerja saat ini di bidang pelayanan ya, kayak perhotelan atau bahkan di rumah sakit, mungkin pasti familiar dengan alat ini gitu. Jadi, alat ini tuh buat bawa makanan ya, makanan yang nantinya bakalan kita sajikan kepada para pasien lansia. Ya, jadi makanan ini bakal dimasukin dulu ke sini, dibawa lalu disajikan ke para lansia gitu. Jadi nggak dibawa di tenteng kayak gini, enggak ya. Jadi dimasukin ke Haizensha ini ya. Nah, kalau Mixa pasti udah tahu ya buat apa ya. Oke, next. Oke, kita masuk ke Kaiwa ya. Seperti biasa aku bacain dulu, terus nanti kita bedah dan bahas hal-hal yang harus dibahas ya. Kyou no shokuji wa sakana to kabocha desu yo. Dozo. Itadakimasu. Ocha kara nonde mimashou ka? Nani kara tabemasu ka? Kabocha kara tabeyou kana? Hai, wakarimashita. Oke ya, kita bedah pola kalimatnya seperti biasa ya. Abaikan kalau misalnya logat aku agak sedikit kaku ya, abaikan aja. Yang terpenting kita bedah pola kalimatnya secara spesifik. Oke, pertama ya. Pertama si Hoan-san bilang, Kyou no shokuji wa sakana to kabocha desu yo, dozo. Kayak gitu kan. Nah, kenapa harus dibilang? Kan nanti juga si pasien ini bisa lihat sendiri dong kalau menu makanan dari hari ini tuh sakana sama kabocha gitu, nggak usah dibilang-bilang. Nah, ngasih tahu menu sebelum makan itu biasa banget di Jepang ya. Apalagi dalam konteks layanan, misalnya di panti lansia ini. Ini nunjukin perhatian dan transparansi terhadap orang yang kita layani gitu. Nah, di sini juga ada kata o ya sebelum oshokuji ya.
yang menunjukkan sopan santun ya, seperti yang udah dijelaskan di episode sebelumnya gitu. Lanjut, si Hwan-san bilang lagi, ocha kara nonde mimashou ka? Ocha kara nonde mimashou ka? Nah, ocha kara ya. Ini partikel kara made yang ada kalau nggak salah di N5 atau N4 gitulah ya. Artinya dari mana sampai mana gitu. Kalau misalnya kara itu dari gitu ya. Ocha kara gitu ya. Nani kara itu dari apa gitu. Ocha kara dari teh gitu ya. Maksudnya gitu ya. Di sini terus si Hwan-san lanjut nonde mimashou ka gitu. Nonde mimas. Nonde mimas itu artinya mencoba minum gitu ya. Kemudian ada partikel mashoka yang berarti mengajak tapi masih meminta pendapat. Apakah dia mau atau enggaknya gitu ya. Jadi intinya ocha kara nonde mimashouka itu bisa kita artikan apakah mau minum dari teh dulu gitu ya. Maksudnya ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya kalau misalnya kecepatan silakan balik lagi dan dengarkan penjelasannya berkali-kali ya. Sampai otak teman-teman ngebul gitu. Atau di episode sebelumnya juga kita udah bahas lebih dalam ya tentang mashoka ini ya. Oh ya, ini juga ada unsur budayanya ya. Ngasih teh itu hal yang sering dilakukan sebagai tanda keramah tamahan atau penghormatan ya, terutama di lingkungan formal atau layanan. Selain itu, teh juga sering diminum dulu sebelum makan buat menetralisir rasa gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian si Hwan-san bilang, "Nani kara tabemasu ka?" Ya ini kurang lebih sama ya. Nanti nanya mau makan apa dulu nih gitu. Nah, kemudian si Takahashi-san ngejawab, "Kabocha kara tabeyo kana?" Kabocha kara tabeyo kana. Tabeyo kana itu awalnya dari kata taberu ya. Cuman diubah menjadi bentuk yo yang artinya sama kayak masho gitu ya. Jadi bentuk ajakan gitu, tapi lebih kasual dari masho ya. Jadi maksudnya tabeyo itu yuk kita makan gitu. Tapi ada kana di belakang ajakan tersebut yang ekspresinya berubah jadi kayak mikir atau ragu gitu. Yang artinya si Takahashi-san ini kayak meminta persetujuan si Hwan-san gitu. Maksudnya mungkin aku mulai dari labu dulu deh gitu ya. Kabocha kara tabeyo kana? Aku mulai dari labu dulu deh gitu ya. Makanya di akhir si Hwan-san bilang, "Hai, wakarimashita," gitu. Yang artinya si Hwan-san ini setuju atau memperbolehkan gitu ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke bab 4, silakan istirahat dulu beberapa saat sambil mendengarkan original soundtrack Kaigo dari Weihom Gakuen berikut ini. 風が吹くよ肩を叩く花が咲くよ道端に咲く思い出すよ君の笑顔を思い出すよ君の笑く明治風が吹くよ肩を叩く季節変わる未来へ向かう雨は降る日も日が差す日も君と一緒に乗り越える道。 Oke, selamat datang di bab 4 di mana kita bakal ngebahas yang sedikit agak berbau ya di bab ini ya, yaitu tentang Haisetsu no Kaigo. Ya, Haisetsu no Kaigo. Jadi secara harfiah, Haisetsu artinya eliminasi atau proses tubuh buat ngebersihin diri dari sisa makanan dan cairan yang udah nggak diperlukan. Sementara Haisetsu no Kaigo itu segala bentuk bantuan yang diberikan kepada lansia dari kita biar mereka bisa BAB dan BAK dengan nyaman, aman, dan bermartabat gitu. Nah, kenapa sih ini perlu dipelajari ya? Well, setidaknya ada 3 alasan yang sempat aku bikin dan aku pikirkan juga ya. Yang pertama itu demi menjaga kesehatan fisik lansia. Kesehatan pencernaan dan saluran kemih itu kan hal krusial banget nih buat para lansia ini. Jadi kalau ada masalah kayak konstipasi, inspeksi saluran kemih, atau inkontinensia gitu, nggak bisa nahan pipis gitu ya, itu bakal berdampak besar ke kualitas hidup mereka gitu. Jadi sebagai perawat nih, kamu harus tahu cara bantu mereka biar proses ini lancar dan tanpa drama gitu. Nah, terus alasan kedua itu menghindari luka dekubitus. Jadi ya, lansia yang udah sulit bergerak sering banget beresiko kena luka dekubitus karena lama duduk atau berbaring. Jadi dengan bantu mereka eliminasi secara rutin, kamu nggak cuma bikin mereka nyaman, tapi juga nge-prevent atau mencegah luka serius yang bisa bikin infeksi gitu. Sementara alasan yang ketiga itu memberikan martabat dan rasa percaya diri. Karena sebenarnya nih ya, banyak lansia itu ngerasa malu atau nggak nyaman karena mereka butuh bantuan buat hal yang sebenarnya
pribadi banget gitu. Tapi dengan latihan yang benar, mungkin kamu bisa bantu mereka tetap merasa dihormati gitu dan gak kehilangan martabat gitu pada saat haisetsu ini gitu. Nah sekarang kita lihat beberapa barang-barang, benda-benda atau kotoba yang berhubungan sama haisetsu ini ya. Pertama itu ada toire. Dan ternyata toire ini tuh banyak banget bagian-bagian yang harus teman-teman ingat. Nah aku ingetin lagi ya, jangan diterjemahin ya, cukup hafalkan saja bentuk dan namanya langsung dalam bahasa Jepang. Ya misalnya di sini ada toilet topepa, ada tesuri, ada benki, ada bensa gitu. Cukup ingetin aja ini posisi-posisinya ya, nggak usah diterjemahin ke Indonesia ya, repot. Nah kemudian teman-teman coba lihat nomor 6 ya, yaitu omutsu kokansha. Tahu nggak ini apa? Ya, tahu nggak? Ya ini terdiri dari dua kata ya, omutsu yang artinya popok dan kokansha itu artinya kereta pengganti gitu. Maksudnya gimana sih gitu ya. Jadi omutsu kokansha itu kereta dorong atau alat khusus untuk mengganti popok. Ya biasanya berupa troli kecil yang didesain buat ngebawa perlengkapan ganti popok ya, seperti popok bersih, kantong sampah untuk popok kotor, sarung tangan sekali pakai, terus tisu basah atau kain lap, cairan antiseptik, pembersih dan sebagainya ya. Jadi semuanya itu ada dalam satu tempat gitu, dibawa buat kebutuhan penggantian popok itu sendiri gitu. Nah terus ada obutsuire dan seterusnya. Ya udah tau lah ya ini apa ya. Kita langsung loncat aja ke nomor 11 yaitu nyoki. Ya ini tahu nggak apa? Ya nyoki itu adalah pispot atau alat untuk menampung urin. Ya alat ini dipakai buat pasien yang sulit bergerak atau nggak bisa pergi ke toiletnya. Ada dua jenis nih. Untuk pria yang biasanya berbentuk botol panjang dengan bukaan di ujungnya gitu kan. Terus untuk wanita itu bentuknya lebih lebar ya, karena harus disesuaikan dengan anatomi tubuh mereka sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya. Ada naskoru. Nah ini sebenarnya apa sih gitu? Naskoru itu apa sih gitu? Ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu nurse call ya, nurse call atau bel pemanggil perawat ya. Ini tuh sistem yang memungkinkan pasien memanggil perawat kalau mereka butuh bantuan gitu. Yang salah satunya urusan haisetsu ini gitu. Jadi bentuknya bisa tombol, kayak tali juga bisa, atau alat kecil gitu yang gampang dijangkau aja sama pasien di tempat tidur atau kursi roda mereka gitu. Jadi kalau ditekan bel ini akan ngirimin sinyal ke kamar kita atau ke ruangan kita gitu, ke ruangan perawat. Jadi lansia yang butuh bantuan buat ke toilet itu dengan cara memanggil kita gitu tanpa harus berteriak atau merasa kesulitan gitu. Oke, kita masuk ke contoh kaiwa ya. Seperti biasa aku bacain dulu, nanti kita bahas lebih detail ya tentang kosakatanya ya. Takahashi-san, kyou wa portable toire o tsukatte mimasen ka? Sou ne. Dewa, junbi shimasu ne. Dewa, portable toire ni utsurimashou. Hai, ズボンを下ろしますね。ゆっくり座ってくださいね。終わり頃にまた来ますね。Oke, kita bahas. Ya, abaikan logat yang kaku barusan ya. Oke. Pertama, si Eren-san bilang, portable toire o tsukatte mimasen ka? Ya, ini berasal dari kata tsukau ya. Tsukatte mimasen ka itu berasal dari kata tsukau yang artinya menggunakan. Yang ditambah partikel mimas menjadi tsukatte mimas. Ya, ini partikel temimas yang artinya mencoba gitu, mencoba menggunakan gitu. Tsukatte mimas, mencoba menggunakan. Nah dikarenakan ada masenka di belakang, maka artinya pun berubah menjadi sebuah tawaran gitu, menjadi kurang lebih artinya mau cobain gunain portable toilet gak gitu ya. Nah cara bicara si Eren-san juga kita lihat sopan banget ya di sini ya, karena di Jepang itu menawarkan sesuatu ke pasien itu selalu dilakukan dengan bahasa yang enggak memaksa gitu, biar pasien enggak ngerasa tertekan. Makanya si Eren-san atau kita ya, kita itu enggak boleh menggunakan tsukatte kudasai, enggak pakai tsukatte kudasai, melainkan tsukatte mimasen ka gitu. Kalau tsukatte kudasai kan menyuruh ya, menyuruh secara langsung gitu. Sementara tsukatte mimasen ka itu menawarkan, mau coba menggunakan enggak gitu. Nah terus si Eren-san juga bilang, Dewa portable toire ni utsurimashou ne gitu ya. Portable toire ni utsurimashou ne gitu ya. Ingat, ini partikel ajakan, yaitu mashou. Jadi ngajak ke si Eren buat pindah ke portable toilet gitu. Jadi intinya sih di Jepang itu sebagai perawat tuh nggak boleh buru-buru ya nyuruh pasien ya.
karena mereka itu selalu ngajak dengan sopan dan memastikan pasien itu merasa nyaman. Ya, jadi pertama itu benar-benar kenyamanan dari para pasien atau para lansia gitu. Nah, kemudian ini juga ada yang paling penting ya, yaitu konfirmasi. Ingat, selalu konfirmasi sebelum melakukan apapun kepada si pasien. Contohnya ini nih, zubon oroshimasu ne, yukkuri suwatte kudasai ne, owari koro ni mata kimasu ne, ya. Aku turunin celananya ya, pelan-pelan duduknya ya, terus aku datang lagi ya pas nanti hampir selesai ya, kayak gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba diporotin, didudukin terus ditinggal gitu, nggak. Harus ada konfirmasi di sana. Oke, kita masuk ke kaiwa 2 ya. Ini sebenarnya masih lanjutan dari tadi ya, jadi aku bacain dulu seperti biasa ya. Shutsurei shimasu, sukuri shimashita ka? Gojibun de fukemasu ka? Zubon agemasu ne. Te wa araimashou ne. Hai. Nanika attara nasuから押してくださいね。Shutsurei shimasu. Oke, kita bahas lagi ya. Pertama, si Eren bilang, Shutsurei shimasu gitu. Maksudnya permisi ya. Jadi kan posisi si Takahashi-san ini kan lagi bersemedi di toilet gitu kan. Jadi kalau mau ngapa-ngapain ya kita tuh mesti permisi dulu. Ini kan privasi banget gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya kita tiba-tiba masuk terus sementara si Takahashi-san itu lagi fokus banget bersemedi gitu kan. Nggak lucu juga gitu. Makanya sebelum masuk ke kamarnya itu si Eren-san bilang Shutsurei shimasu gitu. Jadi nggak kaget gitu dia tuh pas lagi di atas toilet itu tuh. Nah di sini terus si Eren juga nanya sukuri shimashita ka? Maksudnya lega enggak gitu ya. Ya di si Takahashi-san jawabnya hai, ya udah lega berarti kan. Nah, terus si Eren-san nanya lagi gojibun de fukemasu ka? Maksudnya bisa bersihin sendiri enggak gitu. Ingat ya, harus pakai go ya di depan jibunnya ya, biar apa? Biar lebih sopan. Dan untungnya si Takahashi-san di sini bilang dia bisa bersihin sendiri ya. Kalau enggak ya harus dibantu sama kamu sebagai perawat gitu ya. Oke, next. Untuk percakapan selanjutnya ya sama ya, kayak konfirmasi pakein celana sama ngajak buat cuci tangan dan sebagainya ya. Nah terus kasih bilang juga ya, kalau misalnya ada apa-apa tinggal panggil aja pakai nurse call gitu. Oke ya, kita cukupkan dulu pelajaran Kaigo di episode kita kali ini. Jangan lupa dihafalin kotobanya biar teman-teman gak kesulitan pada saat nanti kerja di Jepang ya. Oke, gak usah di like, gak usah di subscribe, gak usah lah ya. Yang penting kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.